Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar lagi. Marilah kita berdoa dahulu. Semoga apa yang nanti kita pelajari bermanfaat dan juga diberikan kemudahan. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Oke. Pada hari ini kita akan membahas tentang tema 9, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 6 dengan tema benda tunggal dan benda campuran. Ya. Jadi ada benda tunggal dan benda campuran pada subtema 1 ini. Selanjutnya coba disimak, ada sedikit video pengantar. Jadi apakah ada benda tunggal dan campuran? Di sekitar kita terdapat berbagai macam materi, dimulai dari materi tunggal, senyawa, dan campuran. Agar lebih mudah dalam memahami macam materi ini, maka dilakukan pengklasifikasian materi menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal sendiri masih dibedakan menjadi unsur dan senyawa. Dari istilah yang digunakan, pastinya ada beberapa perbedaan zat tunggal dan campuran. Semua benda yang ada di sekitar kita termasuk materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Ya, itu video pengantar pada tema kita pada hari ini. Ya, kita akan lanjutkan. Ini ada beberapa benda. Ada air, emas 24 karat, ada gula, ada garam. Nah, benda-benda ini namanya materi. Ya, jadi materi itu sesuatu yang tadi sudah dijelaskan. Bentuknya ini ada air, emas 24 karat, ada gula, ada garam. Ini semuanya disebut dengan materi. Mari kita lanjutkan dengan membaca. Ya, semua benda yang ada di sekitar kita termasuk materi. Ya, jadi benda-benda tadi termasuk materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal, ya, zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh benda termasuk dalam zat tunggal ini adalah air, garam, gula, dan emas 24 karat. Jadi ini satu kesatuan, satu zat tunggal, air, garam, gula, dan emas. Ini zat tunggal, tidak ada campurannya. Yang kedua, campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Jadi zat tunggal yang dicampur, ya, itu namanya zat campuran atau campuran. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Ada dua campuran itu. Yang pertama adalah campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Ya, tidak dapat dibedakan ya. Jadi kata kuncinya adalah tidak dapat dibedakan. Homogen tidak dapat dibedakan. Contoh, air, garam, sirup, udara, perunggu, kuningan, ya, air, garam, campuran dari air dan garam. Nah, di sini kalau dicampur air garam tidak terlihat mana garamnya, mana airnya. Begitu juga sirup, udara, perunggu, dan kuningan. Yang kedua, campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contoh, campuran air dengan kopi.
air dengan tepung, dan air dengan pasir. Air dan kopi tidak tercampur sempurna. Karena apa? Kopinya masih terlihat, ya, ada apa? Bendanya masih ada. Air dengan tepung juga bendanya tepungnya masih ada. Nah, selanjutnya mengidentifikasi campuran. Kita akan mengidentifikasi campuran. Nah, ini bisa dicoba di rumah ya. Langkah kerjanya yang pertama, sediakan gelas plastik, sendok, air, gula, minyak, pasir, dan pewarna merah. Kemudian buatlah campuran sesuai tabel berikut, lalu catat hasil pengamatanmu. Nah, ini kolomnya. Ya. Sini ada air plus gula, air campur minyak, air campur pasir, air campur pewarna makanan, minyak dan pasir, minyak dan pewarna makanan, minyak dan gula. Nah, ini sementara apa adalah jawabannya, nanti bisa dibuktikan sendiri di rumah. Air dan minyak tidak tercampur sempurna, air dan pasir ya. Ini jawaban-jawaban ini silakan buktikan nanti di rumah apakah benar ya. Jadi jawaban ini memang tercampur sempurna atau tidak tercampur dengan sempurna. Ya, ini langkah-langkah kerjanya. Selanjutnya, mari kita perhatikan gambar berikut. Apa ya kira-kira ya? Gambar apa ya? Kok bikin penasaran? Ya, ini iklan. Nah, ini ada iklan sebuah produk ya. Kira-kira apa produk yang dijual dalam iklan di atas? Apa produknya? Yaitu produk sirup ya. Sirup. Namanya produk adalah sirup marjan. Nah, apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam iklan tersebut? Unsur-unsurnya yaitu ada judulnya. Ini judulnya marjan. Nama produknya biasanya, nama produknya sirup marjan mereknya. Nah, ini judulnya apa ya? Kira-kira ya? Ya, ini mungkin manisnya. Oh, ini mungkin penjelasannya, desainnya. Ini menggunakan apa? Judul dan nama produknya jadikan judul. Desainnya ya, di sini ada desainnya, tulisannya, kemudian botol ini ada airnya, ini desainnya. Nah, itu adalah iklan. Iklan media cetak itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah iklan baris. Adalah iklan yang hanya dibuat dalam beberapa baris. Ini contohnya iklan baris ya. Yang kedua adalah iklan kolom. Nah, adalah iklan yang hanya dibuat dalam kolom saja ya. Ini bentuknya seperti kolom-kolom ya, lebih besar daripada iklan baris. Yang ketiga adalah iklan display, adalah iklan yang bentuknya lebih besar dari iklan kolom. Nah, ini besar. Nah, ini adalah macam-macam iklan media cetak. Pada pembelajaran berikutnya nanti kita akan membahas tentang iklan media elektronik. Nah, sekarang adalah iklan media cetak. Ini contoh-contohnya. Nah, ini ada gambar. Silakan diamati. Ada gambar apa ini ya? Gambar ini danau sama kemudian ada pantai, ada apa itu, sawah ini, dan ini kendaraan ini kota ya. Ini namanya adalah ketampakan alam. Ketampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Ketampakan alam dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan alam wilayah perairan. Nah, ya. Selanjutnya, perhatikan peta berikut. Ini adalah peta astronomi Indonesia. Ada garis-garisnya ya, garis-garisnya. Jadi garis-garis ini namanya garis astronomi atau garis khayal ya. Garis khayal yang digunakan untuk menentukan sebuah tempat di bumi ya. Ini garis ini tidak ada di dunia nyata, nggak ada. Ini garis khayalan ini. Jadi kalau bumi itu kalau
tidak ada garis-garis ini, mungkin kapal terbang, perahu, kemudian pesawat itu tidak bisa menuju tempat tujuan karena apa? Tidak tahu posisi ya. Maka dari itu garis-garis ini sangat membantu ya, membantu, dan ini digunakan sudah sejak zaman dahulu ya, digunakan ketika zaman-zaman pelayaran dulu ya, teman-teman Majapahit sudah menggunakan garis-garis ini. Nah, berdasarkan peta tulislah letak astronomi Indonesia. Kira-kira letak astronomi Indonesia itu ada di mana ya? Ini garisnya ada garis bujur timur dan lintang utara. Ya, berdasarkan peta ya, ini adalah letak astronomi Indonesia itu ada di 6 derajat ya, 6 derajat lintang utara, berarti 6 derajat ini 5 derajat. 5 derajat. Nah, titik sini berarti 6. Titik ini 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Mana ini lintang selatan ini? Ini ada di sebelah sini ya. Kelihatan lintang selatan ya. Kemudian dan antara 95 derajat bujur timur dan juga 141 derajat bujur timur. Nah, mestinya ini ada lintang selatan ya, ini di bawah ini. Karena apa? Karena Indonesia ini dilalui garis khatulistiwa yang ada di tengah sini. Nah, patokannya di sini. Patokannya adalah garis apa? Jalur matahari. Matahari berada di tengah-tengah. Nah, ya. Kemudian apa pengaruh letak astronomis dan geografis bagi Indonesia? Ya, karena Indonesia berada di letak tersebut memiliki iklim tropis. Ya, iklim tropis itu curah hujannya tinggi dan setiap hari itu terkena sinar matahari. Ya, jadi di bumi ini ada negara atau daerah itu yang tidak setiap hari terkena sinar matahari. Contohnya di kutub ya, sebelah kutub utara atau kutub selatan, di sana tidak terkena sinar matahari, jadi dingin ya, atau malamnya mungkin lebih lama daripada siangnya ya, itu bisa terjadi karena letaknya memang seperti itu, tidak pada garis matahari atau garis khatulistiwa. Kemudian memiliki 3 wilayah waktu. Indonesia memiliki 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur, dan menjadi jalur lalu lintas dunia ya, karena berada di tengah antara benua-benua besar, samudra besar, berarti Indonesia itu menjadi jalur lalu lintas dunia. Jadi sehingga dari segi kebudayaan, segi sosial dan lain sebagainya semuanya ada di Indonesia ya, karena semuanya informasi juga lewat Indonesia, jalur perlayaran, perdagangan, kemudian pengiriman barang, semuanya baik udara maupun laut melewati Indonesia. Karena Indonesia negara yang majemuk ya karena letak geografisnya tadi, karena letak astronomisnya tadi, sehingga negara kita menjadi negara yang majemuk dan wilayahnya kepulauan. Maka sikap yang harus kita kembangkan adalah pada hari ini ya, yang harus kita miliki adalah rasa persatuan dan kesatuan ya, persatuan dan kesatuan ini nanti akan timbul apabila kita memiliki sikap berikut. Yang pertama adalah saling toleransi, yang kedua saling menolong, dan yang ketiga saling menghormati. Nah, apabila 3 ini kita laksanakan, dan ini memang sudah dilaksanakan sejak dahulu zaman moyang-moyang kita sudah melakukan ini, sudah melaksanakan ini, saling toleransi, saling menolong, saling menghormati. Buktinya apa? Buktinya di negara kita ini terdapat banyak sekali jenis-jenis suku bangsa, banyak sekali jenis-jenis peternak, dan banyak sekali, dan orang apapun diterima di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu wujud dari sikap saling toleransi, saling menolong, saling menghormati pada saat ini. Maka kita sebagai generasi penerus harus tetap menjaga sikap-sikap tersebut ya, agar terjadi persatuan dan kesatuan. Sehingga apa? Sehingga kalau persatuan dan kesatuan itu tidak terjaga, maka wilayah-wilayah Indonesia ini akan
digunakan oleh orang-orang tertentu, dimanfaatkan, ya, kekayaan alamnya akan diambil secara sepihak, ya, sehingga bangsa Indonesia atau rakyat kita tidak bisa menikmati kekayaan yang ada di negara kita. Padahal kita sangat banyak sekali. Misalkan kita tidak bersatu dalam hal jalur perdagangan, maka jalur perdagangan akan diambil alih oleh orang-orang tertentu yang tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan, sehingga apa? Dia akan memperkaya diri dan kemiskinan akan merajalela. Karena apa? Karena dikuasai sendiri oleh sikap serakah tadi. Nah, jadi sikap seperti ini wajib kita kembangkan, wajib kita miliki untuk seluruh bangsa Indonesia. Nah, pada subtema 1 ini ada rangkuman, silakan ditulis di bukunya masing-masing. Yang pertama, iklan adalah informasi yang isinya membujuk khalayak supaya tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Secara umum, iklan memuat unsur-unsur seperti nama produk, judul, penjelasan produk, dan desain. Yang kedua, makna persatuan dan kesatuan antara lain menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling menolong, toleransi, rasa kebersamaan, dan saling melengkapi satu sama lainnya. Yang ketiga, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang. Materi ada yang berbentuk padat, cair, dan gas. Materi digolongkan ke dalam zat tunggal dan zat campuran. Ketampakan alam disebut juga bentang alam. Ketampakan alam dibagi menjadi dua, yaitu ketampakan alam wilayah daratan seperti dataran rendah, dataran tinggi, sawah, gunung, dan ketampakan alam wilayah perairan seperti danau, sungai, pantai, rawa, dan seterusnya. Kehidupan masyarakat di daerah dataran rendah berbeda dengan kehidupan masyarakat di daerah dataran tinggi dan pantai. Ya, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf apa yang saya sampaikan apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.